di tahun sebelumnya itu sudah ada konsep tentang nongkrong bareng LDK, namun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, yang dimana kita mengharapkan membuatnya di outdoor. Nah, akan tetapi waktu tahun kemarin belum bisa terlaksana, dan di tahun ini alhamdulillah bisa dilaksanakan sesuai dengan Iya, di zamannya Kasani. iya di tahun di alhamdulillah di tahun kemarin eh, di tahun 2023 bisa terwujud sesuai dengan rencana dan alhamdulillah juga sukses. Itu terinspirasi dari siapa Kak? Maksudnya kayak kita kan tahu kafe itu kan cuma tempat nongkrong, tempat anak muda atau mungkin yang hal lain bukan untuk dakwah. Kok bisa kepikiran untuk melakukan dakwah di kafe gitu? Nah, itu karena kita terinfluence dari ustadz-ustadz muda gitu. Misalnya Ustadz anak-anak Ataki yang mana Ya. target audiensnya anak-anak muda, dan kita lihat bahwa anak-anak muda di Ternate itu banyak yang nongkrong di kafe gitu. Jadi apa salahnya dakwah kita bawa di kafe gitu. Jangan hanya melulu di masjid. Ya di masjid memang selalu kita lakukan ya setiap dari LDK setiap hari Kamis, setiap buka puasa itu selalu kita laksanakan. Nah, tapi kita butuh suasana baru nih. Jadi kafe adalah salah satu pilihan yang kita tuju gitu. Iya. Tahun 2020 itu memang kesibukannya sangat berbeda ya dengan pada saat sudah bergabung dengan LDK, karena pada saat 2020 itu saya sebagai mahasiswa kupu-kupu kerjanya kuliah pulang, dan juga karena berhubung COVID jadi kebanyakan perkuliahan dilakukan secara daring. Nah, di situ saya kebanyakan di rumah, bantu orang tua, kemudian belajar, kuliah, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pada saat sudah gabung ke LDK Babu Salam, alhamdulillah lebih banyak kesibukan, dan tentunya kesibukan yang baik gitu. Datang kajian misalnya, kemudian juga latihan-latihan desain, karena waktu pada saat saya masuk menjadi anggota dari Humas dan Humas. Media. Nah, jadi di situ saya banyak tuh latihan desain, bikin pamflet, poster, ngedit video, dan sebagainya. Iya, jadi itulah perbedaan sebelum masuk dan sesudah masuk LDK Babu Salam gitu. Lebih banyak kesibukan, lebih banyak aktivitas yang dilakukan, lebih banyak manfaat. Iya. Iya, jadi itu yang mengantarkan Kasani menjadi ketua Departemen Humas karena udah jago desain. Ternyata belajarnya lumayan lama ya dari awal Iya, masuk. dari awal masuk belajar desain terus. Di awal Kasani masuk tuh ketua Departemen Humasnya siapa? Waktu itu di kepengurusan tahun 2022 itu ketuanya Kak Jumi, Kak Jumi. Hmm. Ya, di situ saya banyak tuh belajar desain, ditugaskan untuk desain. Gimana saat dapat desain pamflet atau poster yang di waktunya, aduh, mepet sama deadline nih. Itu emang ini sih, emang sulit sih. Apalagi kayak kita dikejar deadline gitu kan. Apalagi humas dan media itu selalu diburu oleh departemen lain. Humet, pamflet dong. Iya. Humet, tolong bikin ini, tolong bikin itu. Tapi disitulah tantangannya gitu. Gimana kita belajar membuat pamflet dengan cepat dan juga dengan eh, baik gitu. Dengan desain yang Iya. bagus. Selama Kasani gabung di LDK Babu Salam, selain tantangan pamflet, tantangan apa lagi yang Kasani hadapi, apalagi kayak menggabungkan antara kegiatan akademik sama kegiatan organisasi itu tantangan yang paling Kasani rasa, wah ini parah sih ini tantangannya kayak gitu, itu yang sulit ini, yang sulit untuk apa namanya? Yang sulit Dihadapi. dihadapi oleh Kasani itu gimana tuh? Oke, tentunya kalau misalnya kita gabung di organisasi, tentunya itu punya dampak apa ya, mengambil waktu kita gitu, Ya. mengambil waktu kita. Jadi kita harus membalance, menyeimbangkan antara aktivitas akademik dan juga dengan Organisasi. aktivitas organisasi gitu. Nah, kalau misalnya di LDK Babu Salam sendiri itu memang banyak sekali ya kegiatan. Misalnya kita rutin melakukan kajian, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, ada juga mentoring. Ya. Nah, disitulah dimana kita harus benar-benar memperhatikan time management kita. Pada saat kuliah
itu memang kita, bagaimana saya menghadapinya, itu saya benar-benar maksimalkan waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan gitu. Misalnya kalau saya sedang berkuliah di dalam kelas, itu benar-benar saya maksimalkan, saya perhatikan baik-baik dosennya, kemudian saya langsung kerjakan kalau misalnya ada tugas. Intinya adalah memaksimalkan waktu. Nah, juga kalau misalnya sudah pulang di rumah, juga bagi waktu untuk keluarga di rumah juga gitu, Iya. untuk adik-adik juga untuk membantu orang tua gitu. Jadi emang time management itu penting ya. Biasanya sih kalau saya pakai note kalau misalnya mau atur waktu, atau biasanya sih pakai aplikasi kayak Notion kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kayak memaksimalkan waktu di perkuliahan. Iya. Terus selama Kak Sani berkuliah sama organisasi ini prestasi apa saja yang udah Kak Sani raih gitu? Oke, alhamdulillah pada saat saya berkuliah itu banyak sekali kegiatan yang saya ikuti, dan itu setelah gabung ke LDK Babu Salam. Sebelum saya gabung ke LDK Babu Salam, ya seperti yang saya bilang tadi bahwa saya tuh hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, setelah masuk ke LDK Babu Salam, ketemu dengan orang-orang yang berprestasi, yang memotivasi, jadi saya mikir kayak saya juga harus nih, pengen nih kayak mereka-mereka juga gitu. Akhirnya pertama kali itu ikut lagi kegiatan lomba debat ilmiah mahasiswa di Fakultas Hukum, dan alhamdulillah juara 2 waktu itu. Masya Allah. Kemudian juga ikut ke Unhire Debating Unhire English Debating Competition di Fakultas Ilmu Budaya. Alhamdulillah waktu itu juara 1 bersama teman saya yang dari ekonomi. Nah, kemudian juga ikut Hairun Accounting Week, lomba akuntansi, dan itu partner dengan teman-teman saya yang di LDK Babu Salam juga, sama Puput, sama Rifka. Nah, kita ikut Hairun Accounting Week, lomba akuntansi nasional, yang dimana akhirnya alhamdulillah kita berhasil juara 2 gitu. Terus kemudian juga ikut jejaknya Kak Dinda, mendaftar ke mahasiswa berprestasi Unhair. Alhamdulillah dapat juara 3 mahasiswa berprestasi. Kemudian menjadi delegasi ke National University Debating Competition. Wow, tuh Sobat Babu Salam prestasinya sangat-sangat, bukan kaleng-kaleng ya, sangat banyak prestasinya. Terus, setelah Kak Sani terinspirasi dari figur itu, yang dengan prestasi mereka, kemudian Kak Sani membuat tekad bahwa saya harus seperti mereka, itu kan langkah apa yang Kak Sani ambil kemudian di tengah-tengah perjuangan itu kan pastinya kita mengalami yang namanya males, terus kayak, aduh aku udah capek nih kayak gini, atau itu Kak Sani gimana cara Kak Sani mengalami terus di saat setiap kali Kak Sani ikut lomba, apakah pernah Kak Sani mengalami yang namanya gagal atau kayak tidak juara, itu gimana tuh? Oke, ya banyak sekali ya tantangan kalau misalnya kita mengikuti kegiatan gitu. Biasanya sih kalau aku kemarin tuh sempat burn out, sempat kayak ngerasa capek banget gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk break sebentar dari organisasi, maupun dari organisasi itu memutuskan akhirnya break sebentar, dan itu sebenarnya menurut aku nggak apa-apa ya. Kita take time untuk healing dulu sebentar, dan akhirnya bisa kembali berjuang lagi gitu. Jadi kalau misalnya dari aku tentang cara menanggapi hal-hal seperti itu, seperti misalnya burnout, itu ya apa ya, ngambil waktu untuk sendiri dulu. Kalau aku sih kayak gitu, supaya gimana kita jangan melampiaskan emosi di organisasi misalnya. Nah, kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk rasa malas, emang malas tuh selalu ada ya, rasa malas itu pasti selalu ada gitu. Sejatinya bagi saya motivasi itu hanya ilusi gitu. Kayak kita nggak perlu nunggu motivasi, yang kita perlukan adalah bagaimana untuk push diri kita agar selalu konsisten. Kayak gitu sih. Terus ngomong-ngomong healing, Kak Sani tadi sebut healing. Healingnya Kak Sani seperti apa? Healingnya aku adalah di kamar, berdiam diri di kamar, karena mungkin orangnya introvert ya. Jadi kayak lebih sering menyendiri dulu di kamar, nggak ketemu orang dulu sebentar, em, refleksi-refleksi pikiran dulu.
kira-kira apa nih yang harus dilakukan setelah sudah pulih gitu. Biasanya sih itu sih, take time dulu lah, take me time gitu. Me time. Kiranya jalan-jalan, soalnya kan orang-orang kan mengartikan healing itu berarti liburan kan. Iya, sebenarnya bagus juga sih liburan, cuman kalau aku capek jadinya. Berarti bukan healing Iya, lagi kalau tuh. kalau keluar lagi tuh capek gitu ketemu orang, jadi Iya. mendingan di kamar dulu sendiri gitu. Terus dari semua pengalaman Kak Sani ada nggak saran atau kata-kata motivasi apa nih yang mau dikasih ke mahasiswa baru yang nantinya akan masuk ke Unhair atau dimanapun, karena nanti penonton kita ini jangkauannya kan luas. Terus yang mau gabung ke LDK, apa sih kata-kata motivasinya? Oke, yang pertama aku ingin mengatakan bahwa lingkunganmu adalah sebuah faktor yang menentukan siapa dirimu. Jadi pilihlah organisasi yang baik gitu. Mau organisasi apapun, yang penting organisasinya harus memiliki nilai-nilai yang baik. Dan alhamdulillah kalau di aku sendiri pribadi menemukan nilai-nilai baik itu di LDK Babu Salam. Dan akhirnya memilih untuk masuk LDK Babu Salam. Nah, jadi itu yang pertama, ikuti organisasi yang baik, cari lingkungan yang baik, yang suportif untuk membuat teman-teman bisa berproses, bisa bertumbuh gitu. Nah, yang kedua itu selalu aktif di perkuliahan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga jangan lupa untuk ikut setiap kegiatan-kegiatan yang uh, dilaksanakan atau yang jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan seperti misalnya lomba-lomba gitu. Karena kalau misalnya di tahun ini aku lihat itu banyak sekali apa ya, lomba-lomba yang dilakukan gitu yang sudah mulai apa ya, terasa hangat-hangatnya gitu di mahasiswa gitu. Kayak misalnya di tahun ini ada debat, eh, KDMI, NUDC, kemudian ada juga pertukaran mahasiswa. Nah, itu Iya. juga salah satu yang jangan sampai dilewatkan gitu, karena seru banget. Saya juga merupakan salah satu pertukaran yang menerima pertukaran mahasiswa. Kemudian juga ada IISMA, pertukaran ke luar negeri, MSIB, magang bersertifikat. Nah, itu menurut saya salah satu yang penting. Namun, aduh, sayang sekali belum berkesempatan untuk ikut. Tapi tidak apa-apa. Jadi, kalau buat untuk mahasiswa-mahasiswa baru, pastikan untuk selalu update tentang kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba di kampus gitu. Nah, karena sebagai mahasiswa itu kegiatan-kegiatan itu adalah privilege kita gitu, untuk bagaimana bisa mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Iya, tidak boleh dilewatkan Tidak boleh selama dilewatkan. kalian berkuliah. Betul. Privilege sebagai mahasiswa, teman-teman. Ya, terus ada nggak pesan yang ingin Kak Sani sampaikan untuk Sobat Babu Salam? Nah, untuk Sobat Babu Salam, selalu istiqomah dalam jalan ini. Dakwah itu memang suatu jalan yang tidak mulus, ya banyak lika-likunya, banyak naik turunnya semangat kita, tapi disitulah tantangan kita. Kita harus selalu konsisten, selalu percaya bahwa jalan inilah yang akan menuntun kita ke dalam kebaikan gitu. Iya. Terus apa harapan Kak Sani untuk masa depan dakwah di Universitas Khairul? Waduh, masa depan dakwah. Ya, saya berharap bahwa LDK Babu Salam, dakwah maksudnya secara umum itu bisa berkembang lagi di masyarakat Universitas Hairun gitu ya. Saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa yang Masya Allah luar biasa kalau misalnya di kampus-kampus luar ya, terutama yang waktu saya kunjungan ke ITB itu Masya Allah sekali, mereka kajiannya selalu dipenuhi oleh mahasiswa gitu. Dan saya ingin hal itu juga terjadi di Unhair gitu, kayak kajian-kajian kita ramai oleh mahasiswa-mahasiswa, dan itu sih harapan saya, dakwah semakin banyak lagi peminatnya. Ya, semoga harapan Kak Sani terkabulkan sehingga Amin. Unhair bisa menjadi kampus dakwah. Ya, terima kasih Kak Sani sudah mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sama Sobat Babu Salam. Sangat-sangat menginspirasi sekali. Kemudian kita banyak sekali belajar dari pengalaman Kak Sani. Terima kasih. Sama-sama. Semoga bisa menjadi bintang tamu lagi selanjutnya ya. Terus-terus saja jadi bintang tamu di podcast Babu Salam. Ya, sebelum podcastnya kita akhiri, kita minta closing statement dari Kak Sani. Silahkan Kak Sani.
Oke, teman-teman, ingat bahwa menjadi mahasiswa adalah merupakan sebuah privilege, dan tentunya kita harus menggunakan privilege itu dengan sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan kita sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pastikan teman-teman di masa perkuliahan ini memilih lingkungan yang mampu membuat teman-teman bisa berprogres dan berproses untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa untuk gabung di LDK Babu Salam. Ya, sampai di sini podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya.